Halo, apa kabar semuanya? Kali ini ada konten baru, Bahagia Jalan-Jalan. Kali ini kita akan mengunjungi Museum Bank Indonesia. Berbicara tentang museum, pasti sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian semua. Apa saja yang ada di Museum Bank Indonesia? Museum ini bertempat di dekat Kota Tua. Dulunya merupakan markas pertama Gulden Hindia Belanda atau Bank de Javasche. Museum ini didirikan oleh Bank Indonesia dan dibuka pada tanggal 21 Juli 2009. Mari kita masuk. Ruangan pertama yang akan kita temui adalah lobby area. Nah, bentuknya memang zaman dahulu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke visitor area. Miss Kiki pernah mengunjungi Museum Bank Indonesia ini di tahun 2018. Di visitor area ini kita menukarkan identitas kita dengan kartu kunjungan. Museum Bank Indonesia ini dijadikan sebagai warisan cagar budaya. Juga akan menunjang perkembangan kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata ibu kota. Dari visitor area kita akan menuju ke ruangan pertama, yaitu ruang pertunjukan. Ruangan ini digunakan untuk menonton tentang sejarah uang dan sejarah Bank Indonesia, mengenai bagaimana kebijakan Bank Indonesia dari dulu sampai sekarang. Kita masuk ke ruangan selanjutnya ya. History area adalah ruangan yang merupakan ruangan yang baru diresmikan pada bulan November 2018. Ruangan ini dibuat dengan tujuan untuk mengajak generasi milenial agar tertarik datang ke museum. Kalian masih ingat kan materi pelajaran kita tentang alasan penjajah datang ke Indonesia? Salah satunya adalah karena Indonesia merupakan penghasil rempah terbesar. Dan pada saat itu bumbu dapur atau rempah senilai dengan emas. Nah, di history area hal ini dijelaskan dengan sangat jelas. Di sini terdapat sejarah tentang perjalanan uang dan Bank Indonesia dengan tampilan yang sangat menarik. Terdapat juga patung peraga atau diorama yang menjelaskan apa yang terjadi pada masa itu. Selain itu juga terdapat layar interaktif yang akan menunjukkan berbagai informasi tentang sejarah. Di bagian ini kita bisa menyaksikan gambar-gambar tokoh yang sampai menjelajah ke Indonesia. Salah satu diorama yang bisa kita saksikan adalah diorama keadaan bank yang dikelola oleh Belanda pada saat itu. Di ruangan ini dijelaskan bagaimana jalan panjang bangsa Indonesia menuju merdeka, mulai dari perang secara gerilya hingga revolusi secara fisik dan juga konvensi-konvensi untuk mencapai kesepakatan dengan negara Belanda. Di bagian ini kita juga bisa melihat metamorfosa logo Bank Indonesia dari awal pertama Bank Indonesia didirikan hingga sekarang. Dari history area kita akan menuju periodical room. Ruangan ini dibagi menjadi ruang 5 periode, yang setiap bagiannya menceritakan tentang bagaimana Bank Indonesia dari periode ke periode dan menceritakan bagaimana uang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Di periodical room ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana perubahan bangsa Indonesia dari zaman setelah kemerdekaan hingga menuju zaman modern.
Ini adalah periode kedua di mana bangsa Indonesia mulai membangun sikap kebangsaan. Di periode kedua ini, Indonesia masih melakukan pembenahan setelah penjajahan dari negara Belanda. Dari periode kedua, kita menuju ke periode ketiga. Di periode ketiga ini, bangsa Indonesia sudah mulai merapikan dan melakukan pembangunan di mana-mana. Ekonomi juga sudah menjadi haluan negara. Di periode ketiga dan periode keempat, pembangunan di Indonesia berlangsung sangat pesat. Ekonomi juga berkembang sangat baik. Namun terjadi sesuatu di periode kelima. Ruangan periode kelima digambarkan dengan warna merah. Hal ini menggambarkan kondisi ekonomi yang buruk pada saat itu. Di periode kelima ini terjadi krisis di segala lini, terkenal dengan krismon atau krisis moneter. Di periode kelima ini 13 bank menjadi tutup dan rupiah terjun bebas serta terjadi kerusuhan di mana-mana. Selanjutnya kita masuk ke periode 6, yaitu saat ini. Selanjutnya adalah ruang Gubernur Bank Indonesia. Ya, sesuai dengan namanya, ruangan ini merupakan ruangan yang ditempati oleh Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya adalah meeting room. Sesuai dengan namanya, ruangan ini digunakan untuk meeting atau rapat dan untuk memutuskan segala sesuatu tentang Bank Indonesia. Ini adalah green room. Sesuai dengan namanya, green room merupakan ruangan yang didesain dengan cat dan atribut serba hijau. Ruangan ini dulunya digunakan untuk meeting para direksi Bank Indonesia. Nah, ruangan yang diawali dengan pintu besi ini dikenal dengan nama gold room. Sesuai dengan namanya, pasti kalian bisa menebak ya. Ruangan ini merupakan ruangan khusus menyimpan emas-emas yang beredar pada masanya. Dahulu, emas-emas yang dimuseumkan ini digunakan sebagai jaminan uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah numismatik area. Ruangan ini merupakan salah satu ruangan utama yang ada di museum ini. Di sini kita bisa menemukan jenis-jenis uang yang unik dan disertai dengan kapan uang itu dibuat. Terdapat juga jenis-jenis uang yang digunakan dari zaman kerajaan sampai sekarang. Nah, semua uang disimpan di lemari kaca.
Di setiap lemari kaca tersedia kaca pembesar sehingga kita bisa melihat detail dari uang yang dipamerkan. Ini adalah original books room. Di ruangan ini terdapat buku bersejarah yang menuliskan tentang Bank Indonesia yang sebenarnya. Dan buku ini merupakan sumber utama tentang informasi sejarah Bank Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita menuju ke ruangan terakhir, yaitu Money Production and Distribution Room. Di ruangan ini kita bisa melihat informasi tentang uang dari mulai diproduksi sampai dengan uang diterima oleh masyarakat. Di ruangan ini kita bisa melihat alat-alat yang digunakan dalam penghitungan uang. Salah satunya adalah alat sinar ultraviolet yang mungkin sudah sering kalian lihat ya. Ada juga alat untuk menghitung uang kertas dan alat untuk menghitung uang logam. Serta kita bisa melihat mesin percetakan uang. Di sini juga dijelaskan proses engraving uang kertas dan uang logam. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui ya apa saja yang terdapat di dalam Museum Bank Indonesia. Mudah-mudahan di waktu nanti kita bisa mengunjunginya bersama-sama. Bagaimana menurut kalian? Apakah museum ini menarik untuk dikunjungi? Semoga setelah menonton video ini kalian dapat memahami tentang sejarah uang dan Bank Indonesia melalui Museum Bank Indonesia. Dan semoga kalian mampu menjaga uang agar tidak rusak dan selalu dapat digunakan dengan baik. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.